Shalom Tiberias, dan kami juga menyapa bagi setiap saudara dimanapun berada melalui live streaming. Kami ucapkan shalom, selamat beribadah bagi setiap kita. Kita percaya di pagi hari yang indah ini kita mau kembali datang di hadapan Tuhan. Sebagaimana kita boleh ada semua karena kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita datang kembali di hadapan Tuhan. Mengucap syukur di hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Untuk kita datang kembali beribadah kepada Tuhan. Bersama-sama kita mau rendahkan hati kita pada pagi hari ini, Bapak Saudara. Kita mau satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang menuntun setiap langkah hidup kami. Betapa kami bersyukur di pagi hari yang indah. Kembali kami datang untuk beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana kami boleh ada sampai hari ini, kami percaya bukan karena kekuatan kami Tuhan, namun semua karena kasih, anugerah, penyertaan, kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati siapapun setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini. Kami percaya yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, dan yang beban berat pasti Tuhan berikan kelegaan bagi setiap kami. Apapun pengharapan kami, apapun doa dan pergumulan kami, satu hal yang kami percaya, Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan dan kemenangan bagi setiap kami. Kami mau tabiskan ibadah kami Tuhan, pada pagi hari ini kami serahkan ibadah kami. Kami percaya Tuhan yang mengambil alih ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada kesudahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, sama-sama percaya kita katakan, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa saudara bagi Tuhan. Sama-sama setiap kita, Gereja Tiberias Indonesia, kita mau datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, selalu dekat dan datang dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi kami mau bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Boleh kita beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama katakan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa,
datang kepada Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam ku cinta Yesus, ku mengasihi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Lebih dalam lagi, lebih dalam segala yang Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku cinta Tuhan, ku mengasihi. lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala. lebih dalam lagi. Oh Tuhan, Ku cinta Kau Tuhan. ku mengasihi-Mu, Ku mengasihi-Mu. ku mengasihi-Mu, Ku mengasihi-Mu. ku mengasihi-Mu. Mari kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi kami rindu Kau Tuhan. Lebih lagi kami datang di hadapan-Mu. Lebih lagi kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu Yesus. Hadirat-Mu memberi kami kekuatan. Kami bersyukur Tuhan. Lebih dalam lagi kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Oh Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Kami rindukan, kami menyembah-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Yang kami rindukan Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu,
hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku. Biar hadirat Tuhan, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita beri kemuliaan sorak-sorai. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur Tuhan, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Inilah yang kami rindukan Tuhan, untuk kami selalu berada dekat dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, apapun yang menjadi keadaan kami percaya Tuhanlah yang menjadi satu-satunya sumber pengharapan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kita mau bersuka cita di siang hari ini. Kita mau puji nama Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia sangat baik. Dia teramat baik bagi setiap kita. Buat saya tangan-tangan yang diberkati Tuhan, yang bersuka cita dalam baik hati, tangan kita buat Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, salah kita. Haleluya. Kita bersorak-sorai buat Tuhan Yesus di pagi hari ini. Membawa pujian-Mu di hadapan Tuhan. Dengan ku tak pandang dari gereja, ku tak pandang dari suku mana. Katakan, ku tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang, katakan, ku tak pandang dari suku mana, asalkan kita berdiri yang firman yang pagi hari ini. Umat Tuhan tuju kanan kiri depan belakang, ku katakan, bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Mari lambaikan tinggi tangan kita sama-sama dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah. Boleh lebih dahsyat lagi, sama-sama kita puji Dia. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus Tuhan. Dalam Yesus kita boleh lebih dahsyat di media sekolah. Oh, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah.
tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Lebih lagi kita memuji nama Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita, mari umat Tuhan. Kita memuji nama Tuhan Yesus Kristus yang oleh darah Anda domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak. Mari yang percaya lebih keras lagi, yuk angkat suara kita sama-sama. Oleh darah Anda, oleh kesaksian. Kasih tepuk tangan di atas kepalamu. Iblis dikalah, kuasanya dihancurkan oleh kuasa tubuh darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari lebih tinggi lagi kita menyembah, kita puji Dia. Oleh darah Anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak domba, oleh darah Anak. Mari yang percaya sambil angkat tangan kita, Tiberias katakan, oleh darah Anak domba. Kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus Kristus. Seberapa banyak yang percaya Allah kita luar biasa, lambaikan tinggi tangan kita buat Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali saudaraku. Terpuji nama Tuhan, Bapak Saudara, sama-sama di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita mau diberkati lebih lagi, sama-sama mari kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Bu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema Firman Tuhan, Identitas Sejati Kekristenan. Selamat menyaksikan. Identitas diri seorang Kristen harus bisa dibuktikan melalui perbuatan hidup sehari-hari yang meneladani ketaatan Yesus Tuhan. Ketaatan menuntut tanggung jawab dan penyerahan penuh dan total. Ketaatan akan berbuah keberhasilan. Ketidaktaatan membawa kepada kegagalan. Memiliki integritas adalah memegang teguh prinsip moral. Sebagai seorang Kristen, kita harus memiliki integritas. Sebelum seseorang dipakai Tuhan, maka orang tersebut harus dipulihkan. Pemulihan hubungan dengan Tuhan hanya bisa terjadi melalui pertobatan. Menghasilkan buah pertobatan adalah sikap yang membenci dosa. Orang Kristen yang sejati adalah orang yang melayani. Siapapun kita atau apapun keberadaan kita, Tuhan dapat mengarahkan kita untuk melayani jiwa-jiwa atau pekerjaan Tuhan seturut kehendak Allah. Marilah saudara sekalian, kita menjadi seorang Kristen yang sejati dan kita mempunyai identitas sejati kekristenannya adalah perbuatan kita sehari-hari meneladani Kristus. Kedua, menjadi teladan dan contoh yang baik. Ketiga, selalu dalam pertobatan setiap hari. Keempat, mau melayani jiwa-jiwa atau pekerjaan Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji bisa jemaat Tuhan saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita di pagi hari ini. Pagi hari ini sama-sama kita mendengar, kita mau terima suara gembala yang ditulis langsung oleh yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan suara gembala bagi seluruh jemaat Tuhan di pagi hari ini. Suara Gembala edisi 17 Maret 2024 dengan tema Firman Tuhan, Mujizat. Kita masuk di Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gereja Tiberias untuk membuktikan bahwa firman Allah penuh kuasa, bahwa firman Tuhan atau Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Untuk membuktikan firman Allah bukan terdiri dari kata-kata, tetapi terdiri dari kuasa dan mujizat-mujizat Allah. Untuk membuktikan kuasa firman Allah lebih dari segala ilmu pengetahuan manusia.
Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah yang Maha Kuasa dibuktikan melalui mujizat-mujizatnya. Tugas gereja Tiberias untuk membuktikan kealahan Yesus Kristus melalui kuasa dan mujizatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberi kuasa dan mujizat sehingga banyak mujizat terjadi di gereja Tiberias. Berkati jemaat gereja Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan jemaat gereja Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak turun, dan punya roh majikan. Agar semua jemaat gereja Tiberias akan diprogramkan pesta di sorga. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, mengapa manusia membutuhkan mujizat? Tuhan Yesus mengajar disertai dengan kuasa dalam Markus 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Pengajaran dan kuasa Allah dua hal yang harus berjalan bersama-sama. Karena pengajaran tanpa kuasa tidak ada artinya. Kuasa dan pemberitaan firman Tuhan itu harus berjalan bersamaan. Maka itu akan mendatangkan kemuliaan Tuhan dan kedewasaan bagi orang yang menerimanya. Alkitab mengajar bahwa pemberitaan tentang Kristus bukan hanya disampaikan dengan kata-kata belaka, tetapi dengan tanda-tanda heran. Alkitab juga katakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Hal itu bisa diartikan sebagai mujizat. Ada 3 hal mengapa manusia membutuhkan mujizat. Yang pertama, karena sebagai manusia kita terbatas. Dalam Mazmur 103 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Sebagai manusia, kita semua penuh dengan keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan. Keterbatasan manusia bukanlah karena dosa, tetapi merupakan hakikat manusia itu sendiri. Tapi ditambah dengan dosa, membuat keterbatasan manusia itu menjadi lebih berat. Mengakui keterbatasan bukan tanda tidak beriman, justru sebaliknya merupakan tindakan iman yang sekaligus mewujudkan sikap realistis yang harus kita kembangkan. Jadi kita harus berusaha dan tidak pesimis dalam menjalani hidup dalam hari-hari kita, tapi justru berpegang selalu kepada firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Maka kita akan melakukan hal-hal yang besar yang Tuhan berikan di tengah-tengah keterbatasan kita. Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yang dua, karena iblis selalu ingin menghancurkan hidup kita. 1 Yohanes 4 ayat 4. Iblis dan kuasa gelap selalu ingin menghancurkan hidup kita. Iblis selalu memiliki rancangan yang buruk bagi manusia. Iblis dan kuasa gelap selalu ingin melihat orang percaya khawatir, takut, dan bimbang. Itu semua adalah agenda iblis. Iblis menyerang segala aspek kehidupan manusia, baik dari segi ekonomi, keluarga, rumah tangga, pelayanan, dan sebagainya. Sehingga manusia kehilangan damai sejahtera dan sukacita, sehingga mulai ragu kepada kuasa Tuhan yang berakibat manusia mencari pertolongan dari ilah-ilah lain. Mujizat juga bisa berarti kita telah mengambil kembali apa yang hilang dari iblis ambil dari kita, sehingga kita berjalan kembali dalam hak kita sebagai anak Allah. Yang ketiga, karena dosa menghambat berkat-berkat Allah. Roma 3 ayat 23. Ketika manusia berdosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, maka manusia menghambat untuk menerima berkat Allah. Mujizat Allah mengembalikan segala sesuatu yang tadinya menghambat berkat-berkat Allah itu. Allah selalu merancangkan hidup kita diberkati, tetapi karena dosa Tuhan izinkan masalah masuk dalam hidup kita. Supaya menarik perhatian kita dan kita datang kembali kepada Tuhan. Dengan kita kembali hidup di dalam firman Tuhan, maka Allah akan kembali memulihkan kita. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku dari firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah arah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami.
Dan di dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama buat Tuhan Yesus Kristus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini. Kiranya boleh memberkati setiap jemaat Tuhan di pagi hari yang indah ini. Tiba saatnya sama-sama kita mau siapkan diri kita diberkati lebih lagi lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang akan sebentar kita dengar di pagi hari ini. Kembali umat Tuhan, satukan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Tundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat hadirat Tuhan yang boleh Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami. Terlebih kami bersyukur kami boleh merasakan sukacita surga ada bersama dengan setiap kami saat kami datang memuji nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap pujian, setiap sembah kami boleh sungguh berkenan bagi nama Tuhan Yesus, menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu Bapa. Satu hal yang kami tahu Tuhan Yesus, saat nama-Mu disenangkan, dipermuliakan, ditinggikan, ada kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan turun atas setiap kami. Terlebih Tuhan Yesus di pagi hari ini kami mau siapkan diri kami untuk kami diberkati lebih lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Ubahkan kami, kuatkan kami, berkati setiap kami lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Terlebih kami menyerahkan anak yang terkasih hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Bila setiap kata kalimat kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan dari mimbar yang kudus ini, semuanya seturut dengan isi hati Tuhan, kehendak yang mau Tuhan Yesus sampaikan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Angkat tinggi kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan, buka hati kita, sambut firman Tuhan pagi hari. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, ini kami Tuhan. Mari angkat tinggi kedua tanganmu, tutup mata kita sama-sama dari hatimu. Katakan kami perlukan keajaiban-Mu, Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. kami tak dapat jalan sendiri. Kami Bapa, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Beri kami Tuhan Yesus, semua firman-Mu yang kami perlukan, menguatkan setiap kami Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan. Mari dari hati kita sama-sama kembali kita katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuh. Kita buka hati kita sama-sama umat Tuhan. Kita siapkan diri kita diberkati kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji di pagi hari ini. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Buka hatimu sama-sama umat Tuhan, siapa diri kita diberkati kebenaran firman
Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Boleh angkat tinggi kedua tangan kita sama-sama. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kasih-Mu yang berlimpah bagi kami. Ketika kami memuji memuliakan nama-Mu, Engkau ada di tengah kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Teguhkan setiap firman-Mu dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Shalom, TBS Gading Nias dan TBS live streaming, berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Firman Tuhan dalam Filipi pasalnya yang kedua, kita mau baca ayatnya yang kelima. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hari ini saya mau berbicara mengenai pikiran dan perasaan. Dan pikiran dan perasaan kita itu harus dikuduskan setiap hari sama seperti Kristus. Kita harus memiliki pikiran-pikiran Kristus dan kita harus memiliki emosi-emosi Kristus. Karena ada emosi atau perasaan yang negatif, ada emosi yang positif. Emosi yang positif seperti kasih, seperti sukacita, damai sejahtera, kau merasa berkemenangan, itu adalah emosi-emosi yang positif. Emosi yang negatif seperti stres, depresi, frustasi, merasa tidak layak, merasa tidak pantas, dan lain sebagainya. Tuhan mau kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dan pikiran kita mempengaruhi emosi kita. Pikiran kita mempengaruhi perasaan kita. Dan perasaan kita itu mempengaruhi tingkah laku kita dan sikap kita. Bahkan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Seseorang yang stres jangka panjang, dokter sudah menemukan, ilmu pengetahuan sudah menemukan bahwa stres jangka panjang itu akan menekan satu tombol pada genetik kita yang akan mengakibatkan kekacauan pada pertumbuhan genetik kita. Sehingga pertumbuhan genetik itu menjadi liar, mengakibatkan penyakit-penyakit seperti kanker, seperti tumor, lemahnya kekebalan tubuh, dan lain sebagainya. Jadi emosi harus dikuduskan setiap saat, setiap hari. Emosi yang negatif seperti kepahitan, frustasi, stres, depresi, merasa rendah diri, merasa tidak bisa, merasa tidak berdaya. Hari ini kita tolak dalam nama Yesus. Katakan kiri kananmu, katakan kita tolak stres. Dan kita hari ini mau merasakan perasaan-perasaan yang positif, perasaan-perasaan Kristus, kasih. Kasih itu juga harus dirasakan, harus meresap kepada emosi kita. Sukacita harus meresap, itu harus dirasakan. Bukan hanya harus dimengerti sebagai sebuah konsep semata, tapi harus juga di-feel, harus juga dirasakan. Damai sejahtera itu juga harus dirasakan. Dan tahukah saudara bahwa pikiran kita menentukan perasaan kita. Pikiran kita menentukan apa? Perasaan. Kita lihat Daniel pasal 7 ayatnya yang ke-22.
Pikiran menentukan perasaan. Daniel 7 ayatnya yang ke-28, sekianlah berita itu. Adapun aku Daniel, pikiran-pikiranku sangat apa? Menggelisahkan aku. Ya saudara berpikir, engkau stres, setelah stres apa? Sehingga aku menjadi pucat. Nah itu dia, pikiran, perasaan, dan tubuh. Ya fisikmu terpengaruh. Dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Ya saudara pucat itu karena perasaan. Saudara gelisah karena apa? Karena pikiran. Ya, dan kita manusia adalah satu-satunya spesies di planet ini yang bisa stres karena pikiran. Bukan karena hanya ancaman, tapi karena pikiran akan ancaman. Beda dengan binatang. Binatang hanya stres karena ada ancaman. Tapi kalau kita manusia, kita stres bukan karena ancaman. Kita stres karena pikiran mengenai ancaman. Dan belum tentu ancamannya nyata, belum tentu ancamannya benar-benar mengancam. Ngebayangin saja kita sudah stres. Contohnya seekor zebra katakanlah di hutan Afrika. Ada seekor zebra dikejar sama singa. Kira-kira zebranya stres atau tidak saudara? Stres, dia stres banget. Ya, dia langsung stres, langsung modenya mode darurat, adrenalin, kortisol, hormon stres itu mengalir, aliran darah langsung mengalir kepada semua otot-otot kakinya, pupil pada mata itu akan membesar karena dia dalam status darurat, emergency, dan otaknya memerintahkan tubuhnya, dan hormon stres itu bekerja, adrenalin bekerja, memerintahkan untuk lari secepat-cepatnya, sejauh-jauhnya dari ancaman. Dia akan lari secepat-cepatnya, karena ini hidup dan mati, dia akan menyelamatkan diri, tapi 15 menit kemudian, setelah singa udah gak kelihatan lagi, zebra mematikan respons stres, hormon stres dimatikan pada tubuhnya, dia santai, 15 menit kemudian dia kembali makan rumput, hidup itu indah bagi zebra. Tapi manusia, kadang kita stres, kita lupa matikan respon stres kita. Kita ke bawah stres terus menerus. Dan zebra melihat ancaman, zebra stres, 15 menit kemudian hidup ini indah bagi zebra. Bisa nggak saudara, zebra disuruh berpikir mengenai ancaman tersebut, suruh bayangin. Singa yang mengejar itu dan bayangin terus menerus, imajinasi, bayangin. Zebra tidak punya kreativitas imajinasi. Manusia punya superpower, yaitu imajinasi. Kita bisa membayangkan, kita punya pikiran. Tapi sayangnya kadang pikiran ini bukan memberkati kita kadang, tapi juga bisa menghancurkan kita. Karena kita bisa membayangkan ancaman dan kita stres. Kalau zebra nggak bisa. Saudara bisa nggak suruh zebra bayangin. Ada singa mau ngejar. Sekarang singa mau ngejar. Zebra sambil ngunyah rumput bilang, sorry ya, kalau gue yang real aja ya. Kalau singanya nggak ada, gue nggak stres. Gue nggak bisa bayangin itu singa datang. Gue nggak bisa imajinasi. Gue yang real aja. Tapi manusia kadang, saudara, kita ngebayangin saja sudah stres akan ancaman tersebut. Karena kita punya pikiran. Kita satu-satunya spesies yang bisa stres dipicu oleh pikiran. Badan saudara di sini. Tapi coba saudara berpikir mengenai cicilan minggu depan saudara. Saudara akan stres. Saudara badan ada di sini. Tapi bayangin, pikirin mengenai tagihan. Dan tagihannya belum ada. Tapi saudara sudah bayangin sekarang. Saudara akan stres. Saudara badannya ada di sini. Coba ingat film horor kemarin yang kita nonton. Kau bayangin saja, pikiran saja, itu engkau sudah
stres. Jadi pikiran mempengaruhi emosi dan emosi menentukan respon tubuh kita. Pikiran gelisah, pucat. Ya, perasaan gelisah tersebut membuat Daniel pucat. Organisme manapun di dunia ini, saudara, tidak tahan kalau tubuh ini stres jangka panjang. Zebra bisa stres sesaat saja. Ketika itu ada ancaman, dia stres, ancaman gak ada lagi, selesai. Tapi manusia, kita ada ancaman, akhirnya kita mainkan replay ulang-ulang di pikiran kita mengenai ancaman tersebut, akhirnya kita stres. Organisme apapun gak tahan, tubuh ini gak kuat kalau engkau stres jangka panjang. Kau boleh stres sebentar. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Katakan kiri kananmu, katakan jangan lama-lama. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kalau lebih dari sehari, ya kau kartu merah, pelanggaran. Nggak boleh stres lebih dari sehari. Ya, kartu merah. Kalau engkau stres lebih dari sehari, engkau marah dan bawa ke tempat tidur sebelum matahari terbenam, engkau masih marah, prit, ya itu pelanggaran. Kita tidak tahan dan tubuh kita nggak boleh stres jangka panjang. Karena Tuhan mau pikiran dan perasaan kita adalah pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran mempengaruhi emosi atau perasaan. Sehingga pikiran kita harus kudus. Yang setuju katakan amin. Pikiran yang kudus menghasilkan perasaan-perasaan yang kudus. Perasaan-perasaan yang kudus akan menghasilkan respon-respon yang kudus di dalam hidup kita. Tingkah laku, perilaku, sikap, perkataan yang kudus. Dan saya tertarik, saudaraku, bagaimana pikiran dan perasaan ini juga mempengaruhi tubuh dan fisik kita. Karena tubuh kita punya hardware perangkat keras. Tubuh adalah yang saudara lihat Aristo ini adalah hardware-nya. Aristo ada rambutnya, ada matanya, ada hidungnya, ada tulangnya, ada tubuhnya. Hardware. Tapi Aristo juga punya software, yaitu perangkat lunaknya, otak dan syarafnya. Saudara nggak bisa lihat pikiran dan perasaan Aristo. Kau tidak bisa lihat, yang kita bisa lihat adalah perangkat kerasnya atau hardware-nya. Dan saya tertarik bagaimana pikiran dan perasaan manusia itu mempengaruhi kesehatan manusia, perilaku manusia, perkataan, tingkah laku, bahkan perubahan fisik di dalam tubuh manusia. Di dalam STT Tiberias sedang berlangsung sekarang kelas neuroteologi, yaitu teologi mengenai otak dan saraf yang saya sendiri ajarkan, dan juga ada seorang dokter saraf dari Gereja Tiberias, yaitu Dr. Yuda yang adalah Sekretaris Jenderal dari Asosiasi Dokter Saraf se-Indonesia, dan dia sedang mengajar di STT Tiberias mengenai hal ini, dan saya sangat tertarik sekali dan belajar mengenai bagaimana kita harus mengelola stres dalam hidup kita. Bagaimana dengan doa, dengan ucapan syukur, pujian dan penyembahan itu sehat buat jiwa kita, emosi kita, pikiran, perasaan kita. Dan ujung-ujungnya itu juga mempengaruhi fisik atau tubuh kita. Coba kita lihat firman Tuhan dalam Roma 6 ayatnya yang ke-13. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-13 boleh ditampilkan. Dan dalam ayat ini kita mau belajar mengenai kebenaran bahwa tubuh kita memiliki kuasa yang luar biasa. Roma 6:13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada apa? Kepada apa? Dosa, untuk dipakai sebagai apa? Senjata kekekalan iman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Katakan bersama saya, senjata.
tubuh itu seperti senjata, baik untuk kelaliman maupun untuk kebenaran. Pikiran dan perasaan kita akan mempengaruhi tubuh kita. Dan ada sesuatu mengenai tubuh saudara dan saya yang misterius. Tubuhmu dan tubuhku adalah sebuah mesin biologi yang penuh mujizat. Yang kita tidak sepenuhnya mengerti, bahkan para ilmuwan dan ilmu pengetahuan tidak sepenuhnya mengerti. Karena seperti Daud katakan bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib, bahwa Tuhan menciptakan tubuh kita dari debu dan tanah liat, tetapi menjadi suatu sistem yang biologi yang sangat rumit, yang sangat kompleks. Kita bukan makhluk yang paling besar, saudara, tapi kita adalah makhluk yang paling kompleks. Susunan syaraf kita, koneksi syaraf dan otak manusia, itu jauh lebih kompleks dari makhluk apapun yang ada di planet ini. Dan kita punya super power yang luar biasa, kemampuan untuk berpikir, kesadaran diri yang tidak dimiliki oleh spesies apapun, dan kita memiliki senjata tersebut yang harus kita sadari. Tubuh saudara memiliki kecerdasannya sendiri. Saya tidak berbicara hanya mengenai otak, tapi saya berbicara mengenai seluruh tubuh saudara. Karena kita sering berpikir bahwa otak itu hanya ada di kepala kita, tapi visualisasi dan representasi tersebut sebetulnya tidak akurat. Karena otak saudara sebetulnya tersebar di seluruh tubuh saudara lewat sistem syaraf. Jadi jangan hanya lihat otak ada di sini. Otak ada di seluruh tubuh dan tidak bisa dipisahkan dari tubuh. Yang setuju katakan amin. Betul atau tidak? Karena otak kita disebar di seluruh tubuh oleh sistem syaraf. Ya, jadi jangan lihat otak hanya ada di sini. Jadi kalau ada orang bilang, ya itu orang mikirnya bukan pakai otak tapi pakai dengkul, mungkin ada benarnya juga, saudara. Karena semuanya ya, otak tersebar di seluruh tubuh kita. Dan ini ada kisah nyata, saudara. Ya, saya katakan ya bahwa tubuh memiliki kecerdasannya sendiri yang kita tidak mengerti. Jadi hati-hati kalau kita berdosa. Karena kalau saudara berdosa dan memiliki kebiasaan berdosa, tubuhmu jadi senjata tanpa kau sadari. Jadi senjata otomatis. Kalau kau punya kebiasaan berdosa, karena saudaraku, semua yang kita lakukan. Sekarang saudara perhatikan firman Tuhan. Pendeta Aristo khotbah, engkau dengar dan engkau sadar, dan pikiran sadar manusia itu hanya 5%. Pikiran sadar manusia hanya berapa persen? 5%. Pikiran yang 95% adalah pikiran bawah sadar. Jadi seringkali saudara dan saya dikendalikan oleh pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang kita nggak sadari. Tapi mereka mengendalikan kita. Tiba-tiba saudara stres, tiba-tiba engkau nggak mood, tiba-tiba engkau frustasi, tiba-tiba engkau membenci, dan lain sebagainya. Dan kau tidak sadari itu, engkau terima jadi, dan kau merasa bahwa itu adalah sesuatu hal yang normal. Itu bukan pikiran sadar, ya. Itu adalah pikiran bawah sadar. Ini ada kisah nyata, saudara, ya, bahwa tubuh punya kecerdasannya sendiri yang kita kadang tidak mengerti. Ya, di Amerika pernah ada seorang ibu yang menerima transplantasi jantung. Ya, dia terima transplantasi jantung, dan akhirnya ibu ini selera makannya berubah. Yang tadinya ke arah vegetarian dan makan makanan yang sehat, tiba-tiba kok dia senang sama junk food, burger, sosis, french fries yang berminyak semuanya. Dan dia berkembang selera makan yang sebelumnya belum pernah ada. Sampai anaknya bilang, mama cowok banget sekarang ini. Ya. Kok tiba-tiba selera makan berubah? Selidik punya selidik. Rupanya jantung tersebut adalah donor dari seorang pemuda yang mati karena kecelakaan, yang menyukai junk food, ya, makanan cepat saji. Itu satu contoh, dan ada satu contoh lagi yang lebih heboh lagi, yang mungkin susah untuk dipercaya. Jadi ada seorang gadis kecil yang menerima transplantasi jantung juga dari seorang gadis kecil lainnya yang sudah meninggal, ya. Dan gadis kecil ini dia terima transplantasi jantung, dan sejak dia terima transplantasi jantung dia sering mimpi buruk. Hampir tiap malam dia mimpi buruk, dan mimpi dikejar seorang laki-laki,
Dan laki-laki itu pegang pisau, hendak bunuh dia. Dan dia pikir itu hanya efek ya seperti habis nonton film horor atau lain sebagainya. Tapi itu berulang terus. Dan di dalam mimpi itu dia bisa lihat jelas muka dari laki-laki ini ya yang hendak membunuh dia. Dan bukan sesuatu yang abstrak, tapi dia seperti lihat jelas. Dan akhirnya selidik punya selidik, rupanya jantung itu adalah sumbangan dari seorang gadis kecil yang sudah meninggal dunia, yang rupanya dibunuh, saudara. Dan pembunuhnya masih berkeliaran, belum ketangkap. Akhirnya gadis kecil ini, dia ke polisi, dia berikan sketsa wajah dari yang dia lihat ini. Dan ini jantung, saudara, ini bukan otak. Jadi hati-hati, tubuh saudara punya kecerdasan yang kita tidak mengerti. Bukan hanya otak yang punya kecerdasan, tapi tubuh juga punya kecerdasannya sendiri. Sampai ilmuwan pun berkata ada yang namanya muscle memory. Ada yang namanya otot, yaitu ingatan dari otot, memori dari otot. Otot kita pun, tubuh kita punya ingatan bukan hanya pada otak, tapi pada tubuh kita. Dan akhirnya dia berikan sketsa wajah dari yang dia lihat. Dan akhirnya saudara polisi kejar sketsa tersebut. Dan akhirnya ketangkap laki-laki tersebut dan setelah dicek terbukti. Memang laki-laki itu adalah pembunuh dari gadis ini dan akhirnya dihukum. Susah dipercaya, tapi itu betul-betul terjadi kisah ini. Ditulis dalam buku berjudul Supernatural, ya karangan dari Dr. Joe Dispenza. Jadi saudaraku yang terkasih, tubuhmu memiliki kecerdasannya sendiri yang kita tidak mengerti. Ketika saya berjalan, saudara, ini saya berjalan. Ini bukan pikiran sadar, pikiran bawah sadar bekerja. Ini otomatis, ya tubuh tahu bagaimana caranya berjalan. Pikiran nggak tahu caranya berjalan bagaimana, tapi tubuh mengerti. Ketika saudara naik sepeda, itu bukan hanya pakai otak, bukan hanya pakai pikiran, bukan hanya pakai teori dan konsep. Tapi teori konsep tersebut sudah mendarah daging pada tubuh sehingga otot dan tubuh sudah tahu bagaimana cara naik sepeda. Coba saudara jelaskan kepada seseorang yang belum pernah naik sepeda bagaimana naik sepeda, itu susah. Saudara jelasinnya susah. Tapi saudara tahu bagaimana cara naik sepeda. Karena tubuhmu memiliki kemampuan yang dahsyat untuk menyimpan informasi yang kita tidak mengerti. Tubuhmu bisa jadi senjata untuk kebaikan, tapi juga untuk kejahatan. Seseorang yang mencuri terus-menerus, berzina terus-menerus, berbohong terus-menerus, maka kebiasaan tersebut akan mendarah daging dan tubuh akan menyesuaikan sehingga lain kali dia lakukan hal tersebut, itu sudah bawah sadar, itu sudah otomatis. Ketika engkau berenang, engkau tidak berenang hanya dengan kecerdasan dan otak dan kepintaran, tapi tubuhmu tahu bagaimana cara otomatis untuk berenang. Coba engkau jelaskan teori berenang kepada orang yang belum berenang, itu akan sulit. Dan kalau engkau hanya belajar teori dan konsep, engkau tidak akan pernah berenang, engkau harus nyebur ke dalam, betul atau tidak? Ketika engkau nyebur ke dalam, tubuh terlibat, tubuh belajar, dan otot memiliki kecerdasannya sendiri, dia akan lakukan itu, dia tangkap itu, lakukan itu dengan secara otomatis. Ya, misalnya pemain gitar, pemain keyboard yang bermain, memuji, menyembah Tuhan, mengiringi dengan musik. Saudaraku, itu bukan hanya dengan otak, tapi otot sudah mengerti bagaimana cara melakukannya. Itu sudah otomatis. Itu pikiran bawah sadar. Ya. Dan banyak dari yang tubuh lakukan ini otomatis. Tidak perlu kita sadari, puji Tuhan untuk itu. Contohnya bernafas. Puji Tuhan kita bernafas nggak perlu sadar. Bayangin kalau kita nafas harus kita kendalikan, saudara. Saudara harus sadar 24 jam nafas. Akhirnya lupa bernafas, ketiduran, mati. Ya, nggak lucu banget. Ya, sama sistem pencernaan itu otomatis. Ya, itu semuanya autonomous nervous system. Ya, yaitu sistem syaraf yang otomatis akan lakukan semua hal tersebut. Jadi kalau saudara memprogram dirimu untuk hal-hal yang baik, saya berdoa hari ini, tubuhmu akan menjadi senjata kebenaran. Karena kalau kita berdosa,
Kalau kita kembangkan kebiasaan-kebiasaan yang berdosa, kau akan otomatis itu tanpa sadar. Dan bagaimana cara untuk memprogramnya? Itu kenapa saya tidak bosan-bosan. Dan sebagai penutup, kita lihat firman Tuhan. Mazmur 43 ayatnya yang kelima. Saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan saudara, ayo program diri kita. Ketika saudara perjamuan kudus, ambil perjamuan kudus dengan serius. Karena kau memprogram pikiran perasaanmu. Minyak urapan, ibadah, pujian penyembahan. Kita memprogram diri kita. Mazmur 43 ayatnya yang kelima. Kita lihat bagaimana cara Daud memprogram pikiran dan perasaannya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau stres, frustasi, gelisah, depresi di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Cara untuk memprogram ulang pikiran dan perasaan kita bukan berusaha berpikir positif. Karena pikiran positif nggak manjur untuk melawan pikiran negatif. Tetapi cara untuk berubah adalah jujur dengan diri kita. Kalau engkau stres, kalau engkau gelisah di dalam dirimu, nggak usah berusaha untuk mengingkarinya. Tapi jujur di dalam diri kita. Engkau dikendalikan oleh 95% itu pikiran bawah sadar. Kalau engkau nyetir mobil, itu pikiran bawah sadar semua. Semua otomatis karena kau sudah mahir melakukannya. Kau berjalan, kau naik motor, itu adalah pikiran bawah, engkau sudah tahu apa yang harus dilakukan, itu sudah jadi kebiasaan. Jadi pikiran sadar 5%, pikiran bawah sadar 95%. Dan kalau engkau frustasi terus-menerus, akhirnya itu menjadi program bawah sadarmu. Dan engkau terbiasa dengan frustasi. Engkau terbiasa dengan merasa tidak layak. Engkau terbiasa dengan merasa tidak bisa. Engkau terbiasa dengan merasa tidak mampu. Engkau terbiasa dengan perasaan gagal, pasti saya gagal, pasti saya tidak bisa. Kau terbiasa dengan kepahitan, dan itu semua di bawah sadar kita. Dan cara untuk berubah adalah jujur dengan diri kita. Cara untuk berubah adalah bawa apa yang di bawah sadar ini. Bawa kepada pikiran sadar. Sadari stresmu. Sadari kegelisahanmu. Sadari kemarahanmu. Sadari kepahitanmu. Dan katakan kepada jiwamu, ya, mengapa engkau gelisah hai jiwa? Bawa kepada pikiran yang sadar dan program ulang pikiran bawah sadar tersebut. Program ulang pikiranmu untuk roh yang berkemenangan. Program ulang pikiranmu untuk kesembuhan dan keberhasilan. Yang setuju katakan amin. Sehingga orang yang sudah biasa merasa berkemenangan, dia akan terus merasa berkemenangan. Dan tubuh akan menyesuaikan diri, saudaraku yang terkasih, untuk pikiran dan perasaan tersebut. Karena otak memiliki kemampuan yang adaptif, dia bisa beradaptasi untuk menyokong pikiran yang baru, perasaan yang baru, lalu kebiasaan yang baru, akan muncul sirkuit syaraf yang baru, koneksi syaraf yang baru untuk mendukung pikiran, perasaan, kebiasaan yang baru tersebut. Itu kenapa Alkitab katakan, jangan hanya pendengar firman, tapi jadilah pelaku firman. Karena kalau saudara jadi pelaku firman, benar secara harafiah, firman itu mendarah daging. Saya katakan ini secara harafiah, ini bukan kiasan saudara. Ya. Ini benar-benar mendarah daging. Karena kalau saudara punya pikiran Kristus, perasaan Kristus, tingkah laku, perkataan, perilaku, dan bahkan kebiasaan Kristus, tubuhmu akan beradaptasi. Ada sirkuit syaraf yang baru, koneksi-koneksi syaraf yang baru, dan firman bukan hanya menjadi teori, bukan hanya menjadi konsep, tapi menjadi darah daging di dalam dirimu. Dan saya percaya, kalau itu menjadi darah daging di dalam diri kita, di dalam roh jiwa tubuh kita, akan ada ledakan energi yang dahsyat dan luar biasa. Akan ada kuasa Roh Kudus di dalam diri kita.
dan kuasa Tuhan akan terjadi. Ketika saudara ambil perjamuan kudus ini, percayalah bahwa ini sakramen, mengandung pikiran perasaan Kristus. Ketika engkau angkat sakramen ini dan makan sakramen ini secara fisik, ini bukan hanya konsep, bukan hanya teori, tapi engkau terima ini secara fisik. Mari kita percaya hari ini, tubuhmu akan bereaksi. Tubuhmu akan berespon. Karena tubuh punya kecerdasannya sendiri. Tubuhmu adalah alat penyimpan informasi yang dahsyat dan luar biasa. Informasi mengenai bagaimana cara untuk naik sepeda, itu bukan hanya di otak, tapi pada tubuh, seluruh tubuh saya. Belajar bagaimana naik sepeda, bagaimana membalance sepeda, bagaimana genjot sepeda. Susah dijelaskan, harus dieksekusi, harus dilakukan. Baru tubuh tahu bagaimana cara melakukan hal tersebut. Informasi mengenai bagaimana main keyboard, itu nggak disimpan hanya di otak, tapi di mana? Tubuh, seluruh otot kita, jari-jari kita menyimpan ya informasi tersebut. Informasi bagaimana hidup yang berkemenangan. Bukan hanya di otak saudara, tapi ada di tubuh saudara. Yang setuju katakan amin. Informasi bagaimana sukses dan berhasil, itu bukan hanya ada di otak, tapi juga ada di tubuh kita. Hari ini ketika saudara terima minyak urapan, saudara terima minyak atas kepalamu, percayalah engkau diprogram ulang. Engkau punya roh yang berkemenangan. Ketika kau stres, ketika kau gelisah, itu seringkali dikendalikan oleh bawah sadar. Engkau gak sadar, kau sudah terima itu jadi. Bahkan kau tidak memisahkan hal tersebut dari dirimu. Tapi Daud pisahkan dirinya dari perasaan yang negatif tersebut. Dan dia bawa itu semuanya kepada kesadaran. Yang bawah sadar dibawa kepada kesadaran. Itu kenapa setiap saudara datang ibadah, memuji dan menyembah Tuhan, usahakan jangan banyak-banyak bolos gereja. Engkau sedang diprogram. Engkau sedang diprogram. Bawah sadarmu sedang diprogram. Senin sampai Sabtu, saya doa, engkau otomatis akan berkemenangan. Otomatis akan bersukacita. Otomatis penuh damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik. Kita siapkan diri kita untuk menerima sakramen yang penuh kuasa, yaitu tubuh dan darah Yesus. Dan sebelum kita terima perjamuan kudus, saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang. Lebih sungguh lagi, angkat tanganmu dengan iman, katakan di saat badai, di saat badai bergelora,
Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bila musik mengiringi dengan lembut kita dalam hadirat Tuhan, Tuhan mau kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran akan mempengaruhi emosi atau perasaanmu. Dan emosi akan mempengaruhi tingkah laku, perilaku, sikap, perkataan, perbuatan. Bahkan emosi mempengaruhi kualitas kesehatan kita. Hari ini kita belajar bahwa tubuh kita ada suatu senjata yang luar biasa. Bisa untuk kebaikan, bisa untuk kelaliman. Tapi hari ini jika engkau memilih bahwa saya mau tubuhku untuk senjata kebenaran. Saya tidak mau dibajak oleh stres, depresi, kepahitan, frustasi, ketidakpengampunan. Saya tidak mau dibajak oleh emosi, merasa tidak berdaya, merasa tidak bisa. Karena hari ini saya mau bersatu dengan tubuh darah Yesus. Yesus ada di dalamku, aku ada di dalam Yesus. Dan aku mau memiliki pikiran perasaan Kristus. Sehingga aku hari ini mau merasa berkemenangan. Aku mau merasa sukacita, damai, sejahtera, ketenangan batin. Merasa tenang di dalam Tuhan. Aku mau memiliki pikiran Kristus dan emosi-emosi perasaan-perasaan Kristus. Jika itu doamu hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Dan katakan bersama saya, dalam nama Yesus, hari ini aku akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Dan hari ini juga aku akan memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Aku tolak setiap stres, setiap depresi, setiap ketidaktenangan, setiap merasa tidak layak, merasa tidak berdaya, merasa kalah. Aku tolak, aku patahkan dalam nama Yesus. Taruh tanganmu di dada, katakan kepada dirimu, hai jiwaku, ketahuilah Tuhan baik padamu. Engkau berkemenangan, engkau penuh kuasa, Roh Allah ada di dalammu. Mengapa engkau gelisah? Hai jiwaku, berharaplah kepada Allah. Semuanya akan baik-baik saja. Engkau akan berkemenangan. Mengapa engkau gelisah? Hai, sebut namamu. Hai Aristo, hai Jordan, hai Steve, hai Budi. Sebut namamu dan katakan, dalam nama Yesus, aku bisa, aku mampu. Dalam nama Yesus, aku tenang, penuh sukacita, penuh kasih Allah. Aku berkemenangan. Hai jiwaku, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus. Amin. Di saat pada bergelombang, Ku akan terbang bersamamu. Lapang Kau raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab, ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab, ku tenang sebab Kau Allahku. Yang percaya kita beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama di depan Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kita, menyucikan, menyembuhkan setiap Dan darahku persilakan hambanya. tercurah Dr. Aristo. bagi
Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang sempurna yang Kau kerjakan di atas kayu salib ini, yang akan kami terima dengan perjamuan kudus ini. Dan hari ini kami mau percaya bahwa dalam perjamuan kudus ini ada kuasa yang tiada taranya. Dan kami percaya ketika kami mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Kristus, roh, jiwa, dan tubuh kami akan berespon terhadap kuasa dalam tubuh dan darah Yesus. Yesus ada di dalam kami, kami ada di dalam Yesus. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat. Kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan. Kami tolak poligami. Jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh pendengaran, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, kami tolak tuli, setiap organ, sistem, jaringan, sel dalam tubuhku sempurna, imunitas, antibodi, kekebalan tubuh sempurna, pencernaan, peredaran darah, pernafasan sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, diabetes, hepatitis dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing dan percayalah bahwa tubuhmu akan merespon. Setiap sel dalam tubuhmu, setiap organ dalam tubuhmu akan bereaksi terhadap tubuh dan darah Tuhan. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana makan tidur diberkati tidak kekurangan.
kasut jubah tidak rusak selalu baru. Dengan tubuh darah Yesus kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Bersama-sama saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali kita menaikkan syukur pada pagi hari ini. Tubuh dan darah Tuhan Yesus menyucikan, menyembuhkan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita satukan iman kita, 2-3 orang percaya sepakat apa yang dekat di bumi diikat, di surga apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di surga. Mari kita angkat minyak urapan ini bersama dan sama-sama kita katakan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus Tuhan dan Allah kami yang ada tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, inilah minyak urapan dalam nama Yesus. Oleskan atas dahimu, atas kepalamu, atas bagian tubuhmu yang sakit, dan percaya kau berkemenangan. Urapan Tuhan ada atasmu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini, kami bawa segala pergumulan, kerinduan anak-anak-Mu. Kau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kami berdoa bersyafaat, berkati gereja-Mu, berkati gembala sidang, pendeta dan Yati Pariaji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, mujizat, hikmat Tuhan untuk memimpin pekerjaan-Mu yang besar, hamba-hamba-Mu yang melayani hari Minggu ini seluruh cabang Tiberias. Tuhan berkati, urapi terutama tempat ini, berkati worship leader Bro Verde dan rekan, juga berkati tim imam pemusik, berkati adik-adik choir dan tim singer, usher, collect dan greeters, urapi guru-guru sekolah minggu yang mengajar anak-anak kami ya Tuhan, berkati bahkan tim event, media dan security. Kami doa ya Tuhan, lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Pada akhirnya Tuhan, kami mau terima berkat-Mu. Jemaat Tuhan yang kudus, kekasih Kristus, angkat tangan-Mu dan arahkan hati-Mu kepada Tuhan, dan terimalah berkat, rahmat, dan anugerah. Ekaristo kurio Yesu Kristu, kei agape tu teu, kei koinonia tu agiu nematos, meta pantenemon. Amin. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus beserta kita sekalian sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, berjagalah aku tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku,
Firman hari